sampai mengembangkan proposal penelitian ya. Jadi memilih metode, melakukan desain penelitian seperti apa, memahami problem dan sebagainya itu. Nah, untuk itu nanti saya akan jelaskan sebentar, lalu nanti saya akan memberikan tugas Anda membaca paper. Mengapa saya berikan paper itu sebetulnya Anda untuk membuka wawasan dulu ya, menulis itu seperti apa sih gitu, merumuskan masalah itu. Jadi nanti kita akan bertahap ya di dalam metode penelitian itu. Sebenarnya tidak hanya mempelajari metode penelitian apa, misalnya Anda melakukan pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatif nanti harus menggunakan apa, kalau kualitatif tidak seperti itu saja ya, tapi metode penelitian ini lebih diarahkan bagaimana Anda bisa mengembangkan sebuah proposal, gitu, proposal penelitian. Tapi proposal penelitian ini sebenarnya nanti masalah formatnya seperti yang lalu saya sampaikan tuh bisa saja format untuk lomba, nanti template-nya menggunakan template lomba, tapi kalau untuk penelitian menggunakan template penelitian. Kenapa demikian? Karena nanti bisa saja Anda itu kan salah satu MBKM itu salah satunya nanti dilibatkan di dalam beberapa penelitian dosen ya. Jadi misalnya ada sekian yang terlibat dalam penelitian dosen A, B, C, D, maka di situ juga selain untuk MBKM untuk terlibat dalam kegiatan penelitian dosen, juga nanti untuk membuat proposal skripsi Anda, atau juga kalau yang tertarik di lomba-lomba juga membuat penelitian lomba, karena di dalam proposal ini tidak sekedar kita mengajukan proposal, tetapi bagaimana kita bisa menentukan kalau problemnya ini, pendekatannya ini, maka metode yang bisa kita lakukan itu adalah apa gitu loh. Karena desain penelitian kita itu harus sesuai dengan problem yang akan kita selesaikan. Nah, untuk yang pertama ini sebaiknya saya presensi dulu apa nanti presensinya terakhir ya? Apakah perlu saya presensi sekarang nanti? Saya ini urutan dari tadi pagi mulai kelas Anda barusan selesai semester 6 PSPO, ini mulai lagi, nanti terus ada praktikum basis data. Jadi saya nonstop ini tadi hanya jeda dihitung menit ya, dihitung menit. Jadi itu pun jeda itu saya gunakan untuk membuka presensi, membuka Bismarck-nya dan ini Bismarck-nya. Jadi tolong dimaklumi nanti kalau lama-lama suaranya habis. Oke, ini ada saran. Awal saja Bu absennya, ya sama-sama lah. Kalau awal yang datang terlambat berarti tidak terabsen. Kalau akhir yang ngilang-ngilang nggak terabsen kan gitu ya. Dan presensi kita itu masih manual, maksudnya manual itu saya yang mempresensi Anda, bukan yang join tuh langsung nanti terhitung presensi. Nanti di itu ya bisa saja sih nanti saya di logbooknya kan, di logbooknya Bismarck kan kelihatan nanti. Baik, kalau yang nggak ngakses Zoom kan berarti dia nggak hadir kan gitu kan, gampang sekali. Baik, saya presensi saja sesuai permintaannya. Mana tadi presensi saya? Oke, sebentar. Syaratnya harus 2 supaya ngecek presensi. Kunti sudah hadir? Hadir, Bu. Ya, Sylvia. Hadir, Bu. Oh ya. Firsti. Hadir, Bu. Salma, ada Ardian, Yoga. Hadir, Bu. Oh ya. Enrico. Hadir, Bu. Hilmi. Hadir, Bu. Muhammad Abduh. Hadir, Bu. Selviana. Mana nih? Selviana. Mana nih? Kok belum ada? Tadi ada. Aulia Azhara. Kenapa ini? Kok nggak hadir? Afif. Hadir, Bu. Oh ya, di atas.
Ikhwan izin. Tapi udah selesai belum acaranya? Kayaknya udah selesai acara. Udah, Bu. M. Sarfal, Hadir, Bu. Fadli, Hadir, Bu. Muhammad Omega, Hadir, Bu. Mizan, Hadir, Bu. Bayu, Hadir, Bu. Widya Ardianto, Widya, Widya Siapa? juga panitia yang itu, Bu. Widya, Bu. Hadir, Bu. oh, izin ya. Java, hadir. Hadir. Gading, Hadir, Bu. hadir. Alim Tegar, Hadir, Alim, Bu. Mario Karolus ada. Salma Hanifah ada. Hadir, Bu. Andi Hakim Hadir, Bu. hadir. Faris Naufal, Arviko, Hadir, Bu. Bayu Nur Ahman. Ini izin atau tidak hadir nih? Bayu Nur Rahman, Nur Alif Ilyasa, Hadir, Bu. Rahmat Ageng, Hadir, Bu. Duara, Hadir, Bu. Fatih Muhammad Nawa, Fatih, Hadir, Bu. ada di atas. Santana Gata, Hadir, Bu. Muhammad Bagus, Hadir, Bu. Hanun, Hadir, Bu. Muhammad Raihan, Hadir, Bu. Satya, Adiaksa. Satya apa izin apa tidak hadir? Izin, Bu. Izin. Ilham Fikriansah, Hadir, Bu. Muhammad Tegar, Hadir, Bu. Fuad, Hadir, Bu. Prabata, Hadir, Bu. Ishak Hanan, Bu. oh ya, Raden Rara, ini kemana nih? Izin? Apa Ya, Bu. tidak hadir? Para panitia itu disnaker juga, Bu. Oh ya, Diva, Hadir, Bu. Raden Alam, Hadir, Bu. Maria Bernadetta ini juga panitia. Panitia bukan? Iya Bu, ikut tis kayaknya. Oh, Haidar, Hadir, Bu. oke, sudah cukup. Bu, mohon maaf. Hah? Saya Oh, hadir, Bu. ada ya. Oh iya ya, betul. Iya, kasih, Bu. Ya, sebentar saya cek lagi nanti tidak terlupa. Selviana hadir. Oke. Oke, sudah kita sekarang beralih membicarakan metode penelitian. Sambil saya share tinggal nanti Anda memilih paper mana yang akan dibaca. Saya sudah membuat folder yang berisi paper-paper, baik itu paper saya maupun paper orang lain yang nanti bisa dibaca. Kemudian dari situ nanti harapannya Anda bisa mempelajari bagaimana merumuskan masalah, bagaimana membuat latar belakang dan merumuskan masalah. Oke, kita masuk dulu lah. Kenapa kok ada metode penelitian itu ya? Ya, ini saya lewati saja. Jadi yang jelas penelitian namanya penelitian itu kan bahasa Indonesianya ya, tapi asal katanya itu kan dari bahasa Inggris research, dan search itu tadi to search tadi ya. Jadi kenapa orang melakukan research itu karena orang ingin tahu ya, ingin menyelidiki sesuatu kan intinya kan gitu ya. Bisa dari sesuatu yang tidak diketahui, bisa juga dari sesuatu yang sudah diketahui kemudian dikembangkan. Nah, kita melakukan penelitian juga seperti itu ya. Bisa jadi kita ingin menyelesaikan sebuah problem yang belum pernah diselesaikan sebelumnya, atau ingin mencari tahu, melakukan eksplorasi terhadap sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Contoh,
contohnya kayak COVID gitu ya. Pertama kali COVID muncul itu kan orang banyak melakukan research ya, melakukan penelitian. Sebetulnya karakteristik dari kan pertama muncul di Wuhan itu kan tiba-tiba muncul kemudian menyebar begitu cepatnya, dan sampai sekarang pun itu apakah itu dari riset yang bocor ya, dari laboratorium, atau sebetulnya memang itu merupakan mutasi-mutasi dari gen-gen, karena kan dari dulu tuh yang namanya flu itu sudah ada dari dulu ya. COVID ini kan kayak flu, cuma karakteristiknya berbeda. Kalau Anda menderita flu itu sama nggak kira-kira selama ini kan kita kalau flu itu jelas ya, badannya nggak enak, kan gitu ya. Badannya itu kayak ngilu-ngilu, pusing, demam, batuk gitu ya, benar nggak? Nah, sementara COVID ini juga punya karakter seperti itu, tapi ada lebih bahayanya yaitu apa sih namanya itu gen dari virusnya tuh kok pinter gitu loh ya. Gen virusnya pinter, dia bisa memilih apa sih namanya lubang-lubang pertahanan imunnya manusia itu yang lemah di mana, kan begitu ya. Nah, kemudian kan orang meneliti ini virus ini kok bisa seperti itu, seperti apa. Jadi dari sesuatu yang sebetulnya sudah diketahui, misalnya kayak dari flu itu, tapi kemudian karena karakteristiknya berbeda, itu dianggap bisa jadi sesuatu yang belum diketahui, maka orang melakukan eksplorasi, menyelidiki sebenarnya virus ini virus yang seperti apa, dan bahwa sekarang itu dia berkembang dari satu bagian dari satu apa sih namanya varian ke varian yang lain itu juga sama, karena virus flu pun sama seperti itu ya, sebetulnya berkembang dari varian yang satu, cuma virus flu yang ada itu kan dia tidak terlalu berat bagi kita orang Indonesia, orang Asia yang tinggal di daerah tropis, flu itu nggak berat gitu loh. Anda pernah nggak merasakan flu di Eropa? Belum pernah ya, belum pernah gitu kan. Akan berbeda ya, saya bisa ngomong karena saya ngalami ya, berbeda. Kenapa? Apalagi kalau di musim dingin, flu-nya di musim dingin tuh menyiksa sekali gitu loh ya. Tapi kalau di daerah tropis kan masih lumayan ya, kita flu udaranya masih ada anget-angetnya gitu ya. Jadi kita ya badannya istilahnya kalau orang Jawa bilang tuh bergesi, tahu nggak? Di sini orang ada yang bukan orang Jawa ini mungkin nggak tahu bahasa Jawa juga ya. Badannya tuh nggak enak, ngilu-ngilu gitu ya. Kemudian meler, kemudian batuk, tenggorokannya juga nggak enak, buat makan juga nggak enak, kepalanya juga puyeng dan segala macam, kan begitu. Maka dari waktu ke waktu variannya juga berkembang. Flu kan juga macam-macam, ada yang dari yang berat tapi ada juga yang dari yang ringan seperti itu ya. Itu flu, itu hanya virus flu gitu ya. Dan itu kalau menjangkiti tubuh manusia mungkin karena ya daya tahan tubuh orang Asia ini sebetulnya kalau bisa dikatakan lebih kuat loh. Kenapa? Karena dia tinggal di daerah yang panas dingin gitu ya. Panas dingin apa maksudnya hangat ya, bukan panas dingin. Tapi kalau di Eropa sana itu panas dingin seperti itu kan kontras ya. Jadi kalau orang terkena flu di sana itu luar biasa lah, dampaknya juga hampir sama gitu ya. Itu menakutkan juga kena flu di Eropa sana. Nah, orang melakukan riset, orang meneliti dari flu yang ada apakah virusnya itu dekat sifatnya atau memang berbeda jauh. Lalu perkembangannya lebih cepat dari itu, dari virus flu biasa atau tidaknya. Itu yang namanya riset. Jadi kalau di sini dikatakan the process of exploring the unknown, studying and learning new things, building new knowledge about things that no one has understood before, itu betul. Jadi itu yang disebut dengan research ya, mencari tahu dari sesuatu yang belum pernah diketahui, atau bisa jadi dari sesuatu sudah diketahui tapi ada pengembangan baru dari hal yang dipelajari itu. Nah, itulah sebuah research. Atau ada yang menyatakan, ini sudah diterjemahkan,
Hillway, studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan. Nah, penyelidikan itu kan ada prosesnya ya, yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Nah, di sini mengandung pengertian misal nih, dulu orang punya masalah tentang belanja online. Orang pernah mengembangkan caranya, tapi sekarang bisa jadi dikembangkan lagi cara yang lebih mudah gitu loh. Jadi menemukan pemecahan masalah yang lebih tepat itu juga boleh gitu. Jadi tidak selalu riset itu dilakukan untuk menemukan sesuatu yang baru gitu ya, tapi juga bisa mengembangkan pemecahan masalah yang lebih baik, lebih tepat. Misal nih, kalau misalnya dulu antrian dengan metode A itu dinyatakan memiliki efektivitas 80% misalnya. Maka orang bisa lagi melakukan riset lagi dengan menggunakan metode B supaya antriannya itu waktu efektivitas waktunya menjadi 90%. Oh, nanti orang melakukan lagi karena belum puas dengan 90%, dilakukan lagi penelitian supaya menggunakan metode yang berbeda atau bahkan menemukan metode antrian yang lebih baru sehingga nanti efektivitas waktunya menjadi 98%, nggak sampai 100%, nggak apa-apa gitu. Karena di dunia ini nggak ada yang sempurna 98%. Tuh Bu, kok antrian aja kok dipikirin tuh Bu metodenya, kok harus diriset tuh metodenya? Karena antrian ini bukan berarti Anda bayangkan antrian orang ya. Antrian di sini tuh dalam arti antrian misalnya nih, antrian instruksi yang masuk ke dalam sistem komputer itu kan dia butuh antrian kan. Sistemnya sekarang sudah enggak sistem yang sifatnya satu monoprosesor, tapi sudah paralel processing kan. Berarti kan metode antriannya juga harus disesuaikan supaya nanti jangan sampai ada prosesor yang idle atau yang nganggur. Percuma dong kita dikembangkan teknologinya multiprosesor, tetapi metode antrian kita itu masih metode antrian yang tidak bisa mengoptimalkan penggunaan prosesor secara paralel, misalnya kayak gitu. Jadi kalau saya ngomong antrian itu bukan masalah antrian orang di bank gitu, tidak ya, tapi antrian dari proses instruksi dan sebagainya itu contohnya. Nah, jadi pengertian-pengertian ini diberikan supaya Anda paham bahwa di dalam melakukan penelitian itu ada langkah-langkah ilmiah yang dilakukan. Jadi untuk bisa memperoleh pemecahan yang tepat atau untuk bisa mengetahui sesuatu yang baru itu dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis dan apa? Sistematis dan apa? Oh, enggak pada memperhatikan, padahal baru saya sebutkan. Sistematis dan barusan saya sebutkan apa? Langkah-langkah sistematis dan enggak ada yang dengar saya berarti nih. Enggak ada yang mendengarkan saya ya. Sistematis dan apa? Nur Alif. Sistematis dan Selviana. Afif. Haidar. Santa. Enggak ada yang dengarkan saya berarti. Struktur mungkin, Bu. Sistematis itu ya terstruktur. Yang barusan saya sebutkan sebelum saya menyebutkan sistematis apa? Enggak ada yang dengarkan saya Bu. ini. Akurat enggak. Muhammad Omega. Ini enggak ada yang dengerin saya ya? Atau dibaca sendiri saja daripada saya ngomong terus nggak ada yang dengerin, dibaca sendiri aja atau gimana? Juara.
Sarfal. Ini nggak ada yang dengerin saya nih. Siapa yang tahu nih? Andi Hakim. Saya presensi satu-satu, nggak ada yang dengerin. Kalau Anda melakukan riset itu langkahnya selain sistematis harus syarat sebuah penelitian apa? Tadi sudah saya sebutkan di awal. Teliti bukan, Bu. Bukan, Rasional, Bu. bukan, Konsisten, Bu. bukan. Apalagi Efisien dicoba bukan, semua Bu? kata. Efisien, bukan. Dicoba semuanya. Objektif, Bu. Objektif, bukan, Rencana, Bu. bukan. Komprehensif, Bu. Bukan. Apalagi Teratur, Bu. apa? Teratur. Teratur. Bukan, apalagi. Dicoba semua Logis, kata. Bu. Logis. Terencana, Bu. Logis bisa masuk. Konsisten, Bu. Apa? Bu, tepat. Prosedural. Prosedural, sistematis, prosedural. Apa? Dicoba semua yang kata yang belum muncul apa? Berdasarkan fakta. Ya, berdasarkan fakta atau sistematis dan ilmiah. Kalau ilmiah itu jelas ya, dia juga logis, namanya juga ilmiah gitu. Dia logis, dia harus konsisten, ya, ada fakta di dalamnya gitu ya, harus komprehensif dan seterusnya. Jadi hanya cukup satu kata ilmiah itu sudah menggambarkan apa yang Anda bayangkan tadi itu. Jadi tolong didengarkan ya. Jadi kayak saya ngomong terus ada yang dengar, ada yang enggak, lewat begitu saja gitu. Coba kalau Anda bayangkan saya ngajar, ya kayak tadi saya ngajar sambil ikut Zoom apa namanya dies. Ya, saya tidak memperhatikan diesnya, tapi hanya Anda terganggu dengan suara siaran diesnya kan gitu. Tapi kan saya tetap ngajar, tetap fokus ke Anda, tidak fokus di diesnya begitu loh ya. Jadi sama-sama kalau saya lagi menjelaskan itu juga harapan saya Anda fokus dengarkan. Nanti mana yang Anda nggak paham dengan maknanya itu silahkan ditanyakan. Oh, kok bisa seperti itu? Oke. Jadi bahwa di sini definisi sebenarnya tidak harus dihafalkan ya, tapi maksud saya lebih ke pemaknaan bahwa Anda tahu betul konteks sebuah penelitian itu enggak sembarangan, enggak tanpa prosedur tertentu, enggak apa bukan sesuatu yang kita lakukan asal-asalan yang tidak mengikuti desain tertentu gitu. Jadi ada aspek-aspek metode, ada aspek-aspek tools di dalamnya, ada aspek langkah-langkah yang harus diikuti. Kalau dia dikatakan sebagai sebuah proses perkembangan untuk menemukan, jadi kalau di sini research is implying the progress of finding solution, jadi bisa saja dinyatakan bahwa riset itu adalah perkembangan dari itu tadi ya, bagaimana orang menemukan solusi dari sebuah problem gitu. Tapi melalui tahapan-tahapan tertentu. Nah, tahapan-tahapan tertentu itu apa? Ada studinya, ada analisisnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi gitu. Nah, jadi kalau orang meneliti itu nggak asal kok kayak ada problem ya di sana. Oke, saya teliti, nggak seperti itu ya. Harus betul-betul dianalisis. Problemnya itu apa sih, faktor-faktor yang mempengaruhi apa sih, kesulitannya di mana sih gitu. Lalu dipelajari juga kalau problem-problemnya seperti ini dulu orang menyelesaikan dengan cara apa, hasilnya seperti apa. Oh ternyata hasilnya nggak tepat, perlu dilakukan perbaikan. Nah itu hasil namanya melakukan penelitian, penyelidikan. Sama lah
dengan adanya COVID kalau Anda perhatikan gitu ya. Dulu orang treatmentnya seperti ini, tapi kan orang tetap meneliti, tidak hanya didiamkan saja. Dengan cara ini ternyata nggak efektif, harus dicarikan cara lain supaya lebih efektif penanganannya. Contoh misalnya, dengan cara dulu itu ternyata perkembangan korbannya banyak sekali sampai rumah sakit full, kasihan ya, tenaga medisnya kasihan, nggak bisa menangani sebanyak itu, sehingga terus terang ketika tahun lalu itu pada gelombang kedua, mungkin Anda juga tahu ya kejadian-kejadian di sekitar Anda, ada yang sampai untuk pemakaman saja nunggu 2 hari 3 hari karena memang petugas, bukan karena nggak ada tempat pemakaman, tapi karena banyak faktor. Misalnya karena petugasnya tuh hanya mampu istilahnya melaksanakan tugas itu, kalau saya tanya itu maksimal tuh hanya 10 10 apa 6 sampai 10 gitu ya. Pokoknya antara itulah, antara ya 8 itulah yang standar, itu hanya bisa menguburkan 8 orang dalam sehari. Di luar itu udah nggak mampu, itu pun dilakukan sampai malam gitu loh. Sementara korban yang orang yang meninggal itu yang butuh segera dikuburkan lebih dari itu dalam 1 hari. Nah, Anda bisa bayangkan. Sehingga hal-hal kondisi kayak gitu kan membuat orang belajar bagaimana menangani kasus-kasus COVID ini supaya tidak banyak korban, supaya tenaga medis juga tidak overload begitu. Sehingga cara-cara untuk bisa menghentikan itu dicari, mana cara yang paling efektif. Dan itu kan tidak hanya terjadi di tempat kita ya. Kalau saya dengar dari berita itu di India juga luar biasa gitu. Kemudian kemarin bulan November Desember yang gelombang kedua itu juga saya punya sahabat di Jerman, orang Jerman itu juga cerita, juga yang orang Belanda cerita ke saya, itu luar biasa korbannya berjatuhan seperti itu tuh luar biasa katanya gitu ya. Bahkan orang yang tetap tinggal di rumah pun, ini cerita sahabat saya, jadi dia seorang profesor di Han University, itu sampai cerita bahkan orang yang tinggal di rumah tuh juga tetap saja kena gitu ya. Kenapa ya? Karena di lingkungannya itu sudah banyak yang terpapar. Jadi sampai seperti itu kondisi di Belanda saat kemarin. Juga yang di Jerman juga cerita sama, dia juga terpapar dan luar biasa dampaknya, karena juga kebetulan musimnya pas musim dingin, jadi cukup parah juga. Nah, itu dilakukan riset, metode penyelidikan apa yang bisa dilakukan. Nah, sama kita orang IT juga seperti itu, tidak melakukan penelitian misalnya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya nih, contoh, ternyata metode pembelajaran yang daring ini nggak efektif gitu. Lalu harus dilakukan riset penelitian, model atau metode apa yang paling tepat. Metode pembelajaran kan banyak, tapi yang paling tepat dilakukan untuk diterapkan di dalam model daring itu seperti apa. Orang lalu mengembangkan inovasi. Nah, untuk bisa mengembangkan inovasi itu dilakukan riset dulu, tidak langsung dikembangkan. Tapi lakukan riset dulu, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketidakefektifan itu dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut dengan research atau penelitian. Yang jelas nanti harapannya bisa menyelesaikan sebuah masalah gitu ya. Dan masalah itu jangan sampai Anda neliti tapi problemnya tuh problem yang sifatnya kasuistis, tidak ya. Kasuistis itu misalnya gini, di sekolah A itu ada problem pembelajaran, tapi kasusnya ya terjadi di sekolah itu. Di sekolah lain nggak ada masalah, itu nggak perlu diteliti gitu ya. Tapi kalau kayak misalnya COVID nih, COVID itu kan tidak terjadi hanya di Indonesia, tapi terjadi di seluruh dunia. Itu perlu diteliti, misalnya obat apa yang paling cocok, penanganan seperti apa yang paling cocok, perkembangan virusnya kayak apa, karena dia sifatnya bukan kasuistis tapi seluruh dunia gitu. Nah, sama dengan kita, seluruh dunia juga mengalami penurunan
kemampuan di dalam itu tadi ya, karena proses pembelajarannya. Maka itu kan tidak terjadi hanya di Indonesia gitu loh, tapi terjadi di seluruh dunia. Sehingga perlu diteliti inovasi apa yang bisa dikembangkan supaya proses pembelajaran yang dilakukan secara daring itu tetap memiliki setidaknya kesamaan kualitas dengan pembelajaran yang dilakukan secara luring misalnya. Nah, itu perlu diteliti. Nah, itu tidak terjadi hanya di katakanlah di Indonesia atau di Jogja saja gitu, tapi terjadi di seluruh dunia. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau hanya sekedar misalnya kelas saya misalnya ini nih, kelas metode penelitian itu tidak efektif di dalam pembelajaran. Nah, kompetensinya menurun ya, nggak perlu saya teliti kalau itu terjadi hanya di kelas saya. Cukup saya evaluasi diri. Oh iya saya ngajarnya kurang gini. Oh iya mahasiswanya kok kurang gini. Oh materinya kok kurang gini. Cukup seperti itu. Tapi kalau itu terjadi di keseluruhan gitu ya, kelas ya di Indonesia rata-rata terjadi seperti itu, maka perlu diteliti. Jadi itu yang saya katakan ya, bahwa penelitian di sini problemnya bukan problem yang sifatnya kasuistik, tapi problem yang memang itu dialami secara umum orang, bahwa nanti Anda akan meneliti lalu ngambil datanya nggak harus seluruh Indonesia, tapi bisa representatif. Misalnya nih, oh ngambil di universitas di Indonesia bagian barat, WIB. Oke, ambil saja berapa data, ngambil lagi data untuk Indonesia bagian tengah. Apa mewakili, karena di Indonesia bagian barat itu rata-rata misalnya faktor dari penetrasi teknologinya tinggi. Lalu kita ambil data-data di Indonesia bagian tengah yang mungkin penetrasi teknologinya sudah lumayan juga. Lalu ambil data di Indonesia bagian timur misalnya yang penetrasi teknologinya kurang. Nanti kita dapat data itu, nanti kita cermati apakah faktornya karena teknologi atau karena faktor yang lain. Mungkin kita bisa menemukan faktor-faktor yang menyebabkan pembelajaran jarak jauhnya tidak efektif misalnya. Nah, itu boleh. Jadi enggak terus seluruh Indonesia kita ambil datanya, enggak, tapi sampling. Jadi kita sampling dari bagian-bagian tertentu dan datanya juga dari sampling itu bisa kita hitung, nanti ada rumusnya. Kita pakai rumus tertentu, kira-kira data yang representatif berapa. Tapi jangan terus, oh ini kan terjadi di Bu, di seluruh dunia atau di seluruh Indonesia. Ya sudah, saya ngambil datanya cukup mahasiswa TI. Itu enggak representatif gitu ya. Karena apa? Rata-rata mahasiswa TI sudah dari sisi penetrasi teknologinya udah dapat gitu loh. Ya, itu enggak representatif namanya. Nah, itu. Jadi dalam penelitian ini juga diperlukan fakta tadi, data tadi, dan seterusnya. Nah, bahwa tujuan di sini kita bisa menyelesaikan masalah itu adalah masalah yang sifatnya general. Jadi nanti kalau kita teliti menghasilkan sesuatu, kalau diterapkan di tadi itu ya di seluruh Indonesia itu kira-kira itu akan berhasil. Kenapa? Karena kita sudah ngambil data di Indonesia bagian barat, tengah, timur, sehingga nanti kondisi yang berbeda-beda ini kita temukan sebuah cara yang bisa berlaku di Indonesia bagian barat, tengah, timur. Asumsinya bahwa nanti solusi yang kita tawarkan itu akan bisa menyelesaikan masalah di seluruh Indonesia. Itu baru namanya meneliti. Ada pertanyaan di sini? Bisa dipahami yang saya jelaskan? Bisa, Bu. Jadi kalau Anda baca-baca skripsi misalnya pengembangan media pembelajaran di sekolah X, itu kadang-kadang juga jadi pertanyaan. Kalau cuma di sekolah X apa ya jadi masalah situ. Tapi kalau misalnya nih pengembangan media pembelajaran untuk mata pelajaran misalnya entrepreneurship misalnya, ya itu bisa jadi karena mungkin entrepreneurship di Indonesia masih lemah gitu. Nah, bahwa nanti studi kasusnya dia mengambil di beberapa tempat itu enggak apa-apa. Tapi kalau sudah, apalagi kalau dikatakan di sekolah ini belum ada yang mengembangkan media. Lah kalau enggak ada di sekolah ini mengembangkan, ya tanya sekolah sebelahnya sudah mengembangkan media atau belum. Kalau sudah ya udah nggak usah diteliti gitu loh ya.
Kadang-kadang kalau saya menyatakan seperti itu nguji mahasiswa, mahasiswanya terus nangis gitu loh, piye sih gitu. Saya takut juga nih kalau mahasiswa, karena sebetulnya hal-hal yang sifatnya kasuistis itu memang tidak perlu diteliti gitu loh. Kalau dia tidak memberi dampak besar pada masyarakat yang lebih besar secara global gitu loh. Ada juga kasuistis yang bisa diteliti kalau memang ternyata dampaknya memberi dampak global ya. Ini agak sensitif nih, masalahnya agak sensitif sebetulnya ini. Contoh misalnya kasus apa ya, kasus-kasus yang kayaknya kasuistis gitu ya, tapi dia dampaknya misal katakanlah kasus-kasus yang sifatnya mungkin Anda pernah baca barusan ini, beberapa kampus termasuk UNY loh, itu kemarin juga heboh di Twitter itu yang kasus pelecehan itu ya, baca kan ya, ada di awalnya yang saya baca itu UMY, jarak berapa bulan terus ternyata di UNY juga terjadi. Itu kasus sebetulnya. Tapi kasus ini bisa jadi nanti dia berdampak secara global. Begitu kita temukan fakta. Misal gini, kasusnya pertama terjadi di UMY itu. Di UMY ternyata ada orang yang melakukan pelecehan gitu ya. Tapi si yang dilecehkan nggak berani report gitu. Pada akhirnya dia nggak kuat karena terganggu, akhirnya dia report ke lembaga yang bisa menangani itu. Kemudian kita baca lagi muncul kasus baru di UNY sama terjadi. Saya nggak tahu sih, mungkin Anda baca nggak yang di UNY gitu ya. Dia juga nggak berani untuk speak up gitu loh. Tapi akhirnya dia speak up juga, dan itu sebetulnya perlu diteliti lebih jauh gitu loh, korbannya berapa gitu loh, apakah hanya dia sendiri atau 2 orang atau ternyata lebih banyak. Lalu nanti bisa saja kita kembangkan lagi kasus itu terjadi nggak di kampus-kampus lain atau bahkan di sekolah lain dan seterusnya. Nah itu bisa global dampaknya, kalau itu diteliti boleh gitu ya. Karena apa dampaknya? Orang yang nggak speak up gitu ya, yang mengalami hal-hal seperti itu nggak speak up, itu mungkin awalnya dampaknya hanya diri sendiri, tetapi kemudian itu nanti meluasnya gini, nanti orang akan dengan bebas melakukan pelecehan tanpa dihukum, ya korbannya banyak, lalu ya terjadilah itu tadi macam-macam itu tadi ya. Nah, jadi dampaknya banyak gitu. Nah, kalau itu berasal dari kasus ya, tetapi begitu dieksplorasi ternyata dampaknya luas. Nah, itu boleh diteliti gitu loh. Jadi maksud saya tadi nggak harus yang kasus itu, bukan kasus yang sifatnya itu hanya lokal gitu loh. Lokal sih nggak perlu diteliti ya. Tapi kalau dampaknya itu ternyata banyak hal gitu, itu perlu diteliti. Nah, itu hanya contoh saja ya, bagaimana Anda bisa menentukan nanti, Bu, ini layak saya jadikan penelitian enggak? Kan seringnya bertanya gitu ya, Bu. Bu, kalau saya mau meneliti ini layak enggak? Maka ukurannya kayak yang saya sampaikan tadi gitu ya. Anda punya parameter untuk mengukur layak tidaknya itu dijadikan penelitian. Jadi tidak lagi bertanya, Pak, Bu, ini layak nggak jadi penelitian ya. Bertanya sih nggak apa-apa, tapi bertanyanya itu dalam rangka Anda sudah punya argumentasi. Jadi untuk bisa membuat argumentasi tadi, Anda harus punya indikator atau parameter mengukur sendiri dulu. Wah, ini nggak layak jadi penelitian, ini cuma kasus gitu juga dampaknya cuma hanya lokal gitu aja, enggak. Tapi kalau dampaknya besar, boleh. Nanti Anda sampaikan ketika bertanya, itu layak nggak? Nah, ada argumentasinya. Argumentasinya gini, Pak, Bu. Nah, itu. Nah, itulah yang disebut dengan penelitian. Jelas? Ada pertanyaan? Bu. Saya mau tanya, Bu. Boleh, Raihan, silakan. Untuk parameter tadi kan, yang sudah dikatakan Ibu kan tadi, dampaknya besar atau global gitu ya, Bu. Nah, ketika kita meneliti tapi itu hanya terjadi mungkin tidak lebih dari 10 tempat atau kasusnya itu tidak menyeluruh gitu, itu masih layak nggak, Bu? Nah, tergantung sih, kita lihat berbagai faktor dan dampak
Ya, contohnya apa, Raihan? Contohnya apa yang misalnya tidak terjadi di banyak tempat apa misalnya? Misalnya tadi yang apa tentang pendidikan tadi, misal hanya terjadi di 10 sekolah. Nah, itu apakah masih layak untuk Oh ya. diteliti bagaimana solusinya gitu? Nah, itu yang namanya neliti itu gitu ya. Jadi kita melakukan eksplorasi. Misal kok gejalanya hanya terlihat di 10 sekolah misalnya. Akibat dari pandemi ini pembelajaran daring itu ternyata berdampak pada 10 sekolah yang terlihat dampaknya penurunan kompetensi misalnya gitu ya, Raihan ya. Benar nggak, Raihan, Ya, yang Bu. dimaksud? Nah, itu kan baru indikator ya, baru indikator gejala yang bisa kita lihat ada penurunan. Kemudian kalau Anda merasa ini layak diteliti atau tidak, Anda bisa melakukan preliminary study namanya ya, studi awal. Kalau 10 sekolah ini Anda teliti, 10 sekolah ini rata-rata siswa atau mahasiswanya itu tadi dari faktor misalnya gurunya bagaimana, dari faktor fasilitas teknologinya bagaimana, dari faktor model pembelajaran diterapkan bagaimana, itu bisa diteliti dulu awal, observasi bukan diteliti, observasi dulu. Kemudian nanti kalau hasil observasi Anda sudah menunjukkan data-data tertentu, fakta-fakta tertentu, faktor-faktornya kelihatan, Anda cari pembanding di sekolah lain yang mungkin situasinya agak berbeda. Kalau tadi misalnya ditemukan ternyata gurunya itu tidak menguasai teknologi pembelajarannya gitu. Sekarang cari di tempat lain lagi untuk meyakinkan yang jangan yang berbasis teknologinya sudah baik ya. Ambil data di tempat lain yang mungkin guru-gurunya juga dari sisi penguasaan teknologi pembelajarannya juga kurang. Tapi bisa jadi dia kurang di penguasaan teknologi pembelajaran kurang, tapi dia inovatif dalam pembelajaran, dalam model pembelajaran yang diterapkan. Nah, itu yang disebut riset tuh kayak gitu. Jadi kalau kita nggak yakin ini layak diteliti atau enggak, cari pembanding dulu, data pembanding. Kalau ternyata, ternyata juga sama kompetensi. Nah, itu ada sesuatu yang harus dipertanyakan. Nah, berangkat dari pertanyaan itulah penelitian itu berjalan. Jadi kalau misalnya Bu 10 sekolah kayaknya juga belum meyakinkan. Bisa kita yakinkan dengan mencari data lain gitu. Cari lingkungan yang hampir sama lalu dapatkan datanya. Kan dapat data sekarang kan nggak susah ya, misalnya melalui kuesioner gitu, sebar kuesioner dengan Google Form dan sebagainya gitu dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu Raihan, kalau menemukan gejala samalah di daerah ini demam berdarahnya kasusnya tinggi. Nah, dicek faktor-faktor daerahnya kayak apa, habit atau istilahnya kebiasaan masyarakatnya kayak apa. Terus tingkat gizi masyarakatnya atau awareness masyarakatnya kayak apa. Kalau kita nggak yakin, cari data di daerah lain yang hampir-hampir mirip. Terjadi gitu lagi nggak gitu. Kalau sama berarti ada faktor yang sama yang nanti harus kita carikan jalan keluarnya gitu. Kayak gitu ya. Jadi jangan hanya cuma daerah itu udah selesai, nggak usah, tidak begitu ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang itu nanti kalau itu dibiarkan tuh nggak selesai-selesai. Demam berdarah selalu saja terjadi kan, tiap tahun di kita daerah tropis itu kan selalu terjadi demam berdarah kan. Nah, itu juga kadang-kadang perlu diteliti kenapa sih terjadi demam berdarah. Ya jelas penyebabnya Aedes aegypti. Cuma maksudnya kalau misalnya perilaku masyarakatnya itu bisa diatur sedemikian rupa, kira-kira terjadi penurunan enggak di di kasus demam berdarahnya. Contoh nih, kalau mau hujan tuh dilakukan penyemprotan, dilakukan pembersihan apa. Kira-kira kasus demam berdarahnya naik apa turun dari tahun kemarin misalnya. Itu kan juga perlu diteliti ya. Nah, berarti itu dari sisi habit gitu loh, dari sisi habit misalnya. Di kita itu kan belum semuanya ya, belum semuanya. Ya kayak gini lah, Jakarta tuh banjir. Kok hanya Jakarta saja kok, ya nggak usah diteliti. Sebetulnya dari berbagai aspek bisa kita teliti. Kenapa sih kok selalu banjir? Mungkin dari sisi itu tadi ya, wilayahnya, demografinya, atau tadi itu habit masyarakat secara sosial kultural gitu ya. Habit masyarakatnya itu masih belum bisa buang sampah tuh masih di kali sembarangan gitu. Sementara dari sisi pemerintahan
Pemda itu tidak melakukan misalnya pencegahan awal misalnya dan seterusnya. Jadi banyak hal gitu ya. Banyak hal yang harus ya bisa saja itu nanti berlaku, atau memang pengaruh iklim sekarang yang perubahan iklim global ini luar biasa sekarang ya. Coba Anda amati dulu sebelum COVID itu kan sempat lapisan ozon di kutub utara itu kan terbuka ya, dan itu menyebabkan panas global. Tapi begitu COVID ya kan kita sempat sampai setahun lebih itu tidak ada penerbangan, tidak ada, ya berkuranglah hal-hal yang menyebabkan polusi itu berkurang. Ternyata setelah diselidiki itu lubang ozon yang sempat bolong itu di daerah kutub utara itu mulai menutup, mulai bagus lagi gitu loh. Nah, ternyata juga ada aspek positifnya ya dari COVID ini, ternyata berkurangnya aktivitas manusia secara fisik itu mengurangi mengurangi polusi udara. Begitu polusi udara itu kayak bumi itu dipulihkan gitu ya, dipulihkan dari pemanasan global dan sebagainya itu. Nah, jadi tadi pertanyaan Raihan tadi itu tadi kadang kita harus melihat, jadi parameter itu 10 sekolah kurang ya coba dicek lagi kira-kira ada di tempat lain yang memiliki gejala sama enggak. Kalau sama ya mungkin sudah cukup untuk dijadikan penelitian. Begitu Raihan. Baik, Bu, terima Namanya kasih. juga neliti. Dalam neliti itu ada aspek eksplorasi. Kalau eksplorasi itu arti eksplorasi apa coba? Kalau Anda membaca eksplorasi, harus melakukan eksplorasi. Eksplorasi itu apa maksudnya? Menjelajah. Ya, arti ininya menjelajah. Tapi maknanya apa? Kalau arti harfiahnya menjelajah. Kalau maknanya apa? Mengembangkan. Mengembangkan. Apalagi? Eksplorasi, exploration. Dulu eksplorasi itu digunakan dalam istilah-istilah pertambangan. Jadi orang kalau sebelum menggali itu orang harus melakukan eksplorasi dulu. Apa maksudnya? Jadi itu dulu istilahnya di pertambangan. Tapi begitu muncul internet maka eksplorasi itu muncul. Karena di internet itu sebenarnya sama ya, orang tuh mau menggali informasi, menggali data gitu ya. Menggali itu artinya kan ke dalam ya. Jadi dia mencoba memperluas wawasannya dengan mempertajam pengetahuannya dengan cara itu tadi, mencari tahu lebih dalam. Nah, itu eksplorasi. Seperti itu. Oke, kemudian nih yang harus Anda bedakan tuh bedanya metode riset sama metodologi riset atau metode penelitian dengan metodologi penelitian. Ya, berbeda. Nah, kalau kita bicara tentang metode research atau metode penelitian, kita bicara tentang caranya, cara toolsnya, ada instrumen dan tools yang kita gunakan. Metode atau cara yang teknik yang kita lakukan, itu kita bicara metodenya. Misalnya menggunakan Anda meneliti tentang pengembangan sistem dengan menggunakan Scrum misalnya, ya. Nah, itu metodenya. Tetapi kalau research metodologi itu berkaitan dengan bagaimana riset itu Anda lakukan. Jadi kalau di sini science ilmu of understanding how research is performed methodically. Jadi bagaimana langkah-langkah yang akan Anda lakukan, langkah-langkahnya, step-stepnya, sistematikanya itu disebut dengan metodologinya. Tapi kalau tekniknya yang Anda gunakan gitu ya, misalnya Anda menggunakan teknik wawancara, itu tekniknya itu metodenya. Oh, saya menggunakan waterfall, itu metodenya. Tapi pengembangannya, metodologi yang Anda gunakan, itu saya menggunakan research and development R&D. Ya jelas langkah-langkahnya dimulai dari riset, dari hasil riset itu baru Anda develop.
Itu metodologinya. Langkah risetnya gimana, cara risetnya gimana, Anda menggunakan metode. Langkah pengembangan gimana, Anda pakai metode pengembangan. Contoh tadi, oh saya mau riset tentang itu Bu, pengembangan media pembelajaran untuk difabel misalnya. Ya, metodologinya apa? Ya, saya pakai R&D dulu, Bu. Saya riset dulu, terus nanti baru saya kembangkan. Itu metodologinya. Nah, untuk riset Anda pakai metode apa? Oh, risetnya saya nanti metodenya 1 observasi, 2 wawancara, 3 apa, misal loh ya. Tuh, itu metode yang Anda gunakan. Lalu nanti untuk development-nya Anda pakai metode apa? Oh, saya kayaknya lebih suka pakai ini Bu, prototyping karena nanti ini. Nah, itu bisa bedakan riset, metode riset dan metodologi riset. Bisa, Bu. Udah ya. Jadi nanti kalau saya tanya, saya suruh nulis bukan nulis ya, tapi nanti Anda buat proposal, sudah tidak ada lagi kerancuan antara metodologi dan metode. Tuh. Nah, ini hanya masalah klasifikasi, nanti bisa Anda baca, ada pendekatan, ada metode, ada jenis kontribusinya, ya, kategori itu. Jadi ya, jenis penelitian itu ada kuantitatif, ada kualitatif. Kalau yang kuantitatif gimana, kualitatif gimana. Nanti metode yang digunakan bisa macam-macam gitu ya. Jenis kontribusinya ya ada yang penelitian dasar dan terapan dan sebagainya, itu tergantung ya. Ada orang yang lebih pada pengembangan konsep-konsep dasar, teori dasar gitu ya. Itu risetnya riset dasar gitu ya, berkontribusi misalnya pada pengembangan ilmu, pengembangan metode, pengembangan algoritma. Kan kalau kita di orang IT ini ada saja misalnya ditemukan algoritma baru gitu untuk itu. Nah, itu masuknya di penelitian dasar. Nanti masuk ke terapannya, dari algoritma baru yang ditemukan itu terapannya nanti kemana? Oh, dia bisa mempercepat proses identifikasi DNA misalnya dengan algoritma baru yang ditemukan. Nah, itu sudah masuk gitu, misalnya kayak gitu. Ya, jadi hal-hal yang sifatnya seperti itu nanti tergantung jenis riset tergantung orangnya ya. Ada orang yang memang lebih suka di taraf itu tadi ya, pengembangan penelitian dasar. Tapi ada juga orang-orang yang lebih fokus pada penelitian terapan misalnya. Oh, terapan itu berarti kan orang sudah menemukan teori A, teori B, atau algoritma A, algoritma B, atau metode A, metode B, lalu kemudian dia terapkan untuk meneliti sesuatu gejala misalnya dan seterusnya. Atau yang sifatnya explanatory lebih bagaimana menjelaskan sebuah fenomena gitu ya dan sebagainya, atau konfirmatory, deskripsi eksperimen, korelasi dan sebagainya. Korelasi itu lebih ke hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya. Apakah misalnya faktor pandemi itu berpengaruh pada itu tadi ya, misalnya kemampuan orang untuk berkomunikasi misalnya, ya dicari-cari aja korelasinya dan sebagainya, macam-macam gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin? Nah, kalau kuantitatif sama kualitatif itu bedanya nanti ya. Kalau kuantitatif itu kan jelas ya, ukuran yang kita melakukan sesuatu yang diukur secara skala tertentu itu kelihatan. Misalnya nih dikatakan sukses kalau variabel A, B, C-nya itu punya nilai lebih dari sekian misalnya. Tapi kalau kualitatif enggak kayak gitu, enggak bisa di kuantitatif gitu ya. Misalnya gini, kalau kualitatif itu misalnya saya ketika menggunakan contoh, kalau misalnya ini kaitannya dengan HCI ya, atau IMK ya, interaksi manusia komputer, saya bisa dikatakan puas menggunakan sebuah aplikasi itu kalau misalnya nilai ini sama dengan, kan enggak gitu. Kualitatif itu beda. Dia lebih banyak menggali sesuatu itu secara mendalam gitu ya, secara mendalam. Kadang-kadang hanya butuh studi literatur yang sifatnya
detail gitu untuk menyatakan penelitian yang sifatnya kualitatif gitu. Tapi kalau kuantitatif itu bisa dinyatakan gitu loh. Saya dikatakan sukses jika misalnya pada umur sekian sudah bisa mencapai penghasilan sekian gitu, atau misalnya sebuah startup dikatakan sukses jika itu jelas ukurannya jelas, faktornya apa saja, ukurannya seberapa itu jelas, itu kuantitatif. Tapi kalau di kualitatif juga nggak bisa. Jadi ada hal-hal yang bisa kita gunakan kualitatif, ada hal-hal yang harus kita gunakan kuantitatif gitu. Nah, nanti juga ini nanti berdampak pada aspek-aspek lain ya, jenis datanya, proses penelitiannya, respondennya, instrumennya apa, tujuan penelitian, kemudian teknik hipotesisnya seperti apa. Ya kalau kuantitatif karena dia bisa diukur tentu pengukurannya jelas ya. Tapi kalau kualitatif bisa jadi sifatnya lebih ke apa namanya penggalian secara teoritis. Contoh ya, kalau saya neliti sesuatu gitu, saya orang informatika, gitu, computer science gitu, saya neliti bahwa sebetulnya satisfaction-nya user tuh bisa dialihkan dengan cara dia diberi alternatif lain misalnya gitu loh. Nah, itu bisa saja saya dasarnya enggak harus kuantitatif tapi kualitatif. Nanti saya formulasikan sebuah model supaya tingkat kepuasan user itu menjadi naik gitu. Tapi tidak harus saya buktikan dengan angka gitu ya. Tapi saya buktikan secara matematis dulu gitu ya. Bisa diformulasikan secara matematis gitu loh bahwa tingkat kepuasannya itu naik gitu ya. Nah, setelah itu nanti saya buktikan lagi dari sisi matematisnya ini matematis informatika ya. Mungkin nanti kalau Anda baca salah satu paper saya itu terkait dengan user oriented quality of service, nanti Anda akan tahu ya. Jadi dia secara matematis bisa dinyatakan, lalu nanti kita buktikan proof of concept-nya ya bisa dengan bikin aplikasi, lalu aplikasi itu digunakan, terus nanti diteliti respon dari usernya gimana gitu. Nah, tidak harus diukur responnya 100, 180, tidak harus seperti itu, tapi bisa jadi berupa kalimat terbuka dan sebagainya. Ya, itu contoh-contoh saja. Jadi di sini jenis-jenis penelitian itu nanti tergantung dari problem yang kita lakukan. Kemudian tadi bicara tentang deduktif dan induktif, ini hanya cara ya, bahwa kalau deduktif itu mulai dari yang umum ke khusus, jadi mungkin kita menjelaskan sebuah fenomena yang umum, kemudian nanti menghasilkan sesuatu yang khusus, itu deduktif. Tapi kalau induktif itu berasal dari sesuatu yang sifatnya khusus, nanti berlaku umum. Misalnya kayak tadi ya, ada kasus di daerah A, itu kita teliti, kemudian ternyata hasilnya itu kalau diterapkan di tempat yang lain juga bisa berhasil. Nah, itu namanya induktif. Jadi kita mulai dari sesuatu yang kecil, yang sifatnya khusus gitu. Tapi nanti hasil yang kita temukan tuh kalau diterapkan di tempat lain, itu ternyata juga bisa cocok gitu. Nah, berarti itu induktif. Jadi bisa hasilnya tuh bisa kita generalisasi gitu loh. Nah, itu artinya induktif gitu. Tapi kalau sebaliknya itu sifatnya deduktif dari kasus yang umum besar itu kemudian kita runut kecil sampai kita menemukan sesuatu yang khusus di dalamnya gitu loh. Oh, ternyata faktor yang paling dominan dari ini adalah X gitu. Tapi dari kasus yang mungkin bukan kasus ya, dari fenomena yang besar gitu. Nah, nanti bisa jadi dari yang kita temukan yang kecil itu lalu kemudian nanti kita generalisasi supaya nanti dia berlaku lagi untuk menyelesaikan problem yang besar. Nah, berarti kan ada dua tahapan, bisa deduktif dulu baru induktif gitu. Jadi itu cara kita melakukan penelitian itu seperti itu. Contoh COVID, kasusnya kan besar gitu. Lalu orang
belajar tentang virus tuh gimana, karakteristiknya gimana, cara dia berkembang biak gimana. Oh, dengan ini ternyata obat yang maksudnya pendekatannya dengan menggunakan antivirus yang seperti ini. Terus dicobakan di etnis tertentu gitu ya, orang Asia gitu, cocok gitu. Kan belum tentu cocok bagi orang Eropa. Makanya kemudian dari yang kasus besar, kemudian dicari kasus yang sempit dulu, dapat antivirusnya, diteliti, dia cocok nggak untuk orang Asia. Untuk orang Asia pun nanti dicek dulu, Asia yang mana, Asia Timur, Asia Tenggara, atau Asia mana gitu. Kalau nggak cocok kan nggak bisa gitu. Nah, nanti kalau misalnya nggak bisa, berarti diteliti lagi supaya nanti dia bisa cocok untuk seluruh Asia misalnya. Oh, cocok lagi untuk orang Eropa gitu. Sama di Eropa sana juga berangkat dari situ, cari antivirusnya. Yang awal-awal dia cari adalah cocok bagi orang Eropa gitu, khusus gitu. Lalu nanti dia kembangkan lagi karena kan apa sih gunanya dia kembangkan, kan bisnis juga ya. Masa dia bikin antivirus hanya cocok untuk orang Eropa, nggak berkembang bisnisnya. Sebisanya juga dia kembangkan untuk seluruh dunia. Lalu dia terapkan, dia cek lagi karakteristik orang Asia kayak apa, karakteristik orang benua Afrika kayak apa gitu ya. Nah, kemudian dicari, oh ternyata nanti ada karakter tertentu yang bisa tentukan, oh oke, berarti nanti ditambahkan sesuatu. Oh akhirnya dia bisa di generalisasi. Oh antivirus ini berlaku untuk semua orang. Kayak kita kemarin pakai Moderna, pakai Pfizer, itu kan produk-produknya Eropa. Gitu. Oh ternyata cocok buat orang Asia dan Eropa. Ya sudah, berarti di generalisasi berlaku umum. Nah itu deduktif, induktif kayak gitu. Oke, ini mungkin kelanjutan dari apa yang saya jelaskan tadi, pengamatan terhadap objek penelitian, sesuatu yang khusus menuju ke sesuatu yang umum, itu induktif, sebaliknya gitu. Lalu kalau metodologinya sendiri bagaimana? Nah ini nanti langkah-langkah ini sebenarnya langkah-langkah yang bisa Anda lakukan gitu ya. Tadi kan ada jenis-jenisnya tadi ya, jadi dari mulai bagaimana Anda melakukan problem, deskripsi problemnya, menentukan riset problemnya, lalu nanti bertahap Anda mau pakai apa, mau pakai induktif atau deduktif. Kalau sudah menentukan induktif, deduktif, kemudian strategi atau desain penelitiannya apa, apakah berbasis empirikal, apa berbasis opini, atau studi literatur, archival itu berarti studi literatur, atau analitik gitu. Nah nanti domainnya juga ditentukan, sifatnya apa, kalau opini itu individual atau group. Kalau empirik itu case study, field, atau eksperimen laboratorium. Gitu. Kalau archival, apakah studi literaturnya yang primary, secondary, atau yang fisikal. Lalu kalau analitik, menggunakan internal logic. Terus ke belakang, formal atau tekniknya gimana? Ya terus ke belakang. Nah itu langkah-langkah di dalam penelitian itu seperti itu. Mungkin secara cepat saja ya, karena ini nanti Anda akan saya beri tugas yang sifatnya bertahap, mulai dari membaca. Kemudian setelah membaca, Anda bisa menentukan research problemnya. Jadi maksud saya itu supaya Anda lihat, oh ternyata di sini research problemnya ini. Nah nanti setidaknya ketika tugas Anda mencari tema penelitian, nanti Anda bisa menyatakan research problemnya kayak apa sih. Ya, jadi dimulai dengan membaca, melihat contoh, nanti kalau Anda membuat tuh Anda sudah punya bayangan. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Nah, nanti akan saya jelaskan nanti misalnya Anda membuat rumusan masalah itu caranya gimana. Nanti setelah Anda buat, baru saya jelaskan gitu caranya seperti itu ya. Jadi ini tidak semuanya akan saya terangkan langsung, tapi pelan-pelan sambil nanti Anda praktek terus nanti kita bahas. Nah, di sini di di Bismart sudah ada yang buka Bismart. Itu kan ada yang di pertemuan pertama ya, paper jurnal tuh. Nah, paper jurnal itu folder ya, folder di mana nanti
Anda bisa memilih. Itu memang tidak banyak ya yang saya masukkan contoh-contoh penelitian gitu, ada 20 berapa gitu ya, juga separohnya juga punya saya. Nanti silahkan Anda pilih, baca-baca gitu ya. Nah, untuk contoh, kemudian nanti di situ juga ada tugasnya. Tugas Anda itu mencoba mengidentifikasi, menuliskan perumusan latar belakang masalahnya apa, rumusan masalahnya apa. Itu dulu untuk mempelajari dasar dulu ya. Untuk melakukan riset itu harus tahu problemnya, tahu latar belakangnya, tahu cara merumuskan masalah. Itu awal saja. Jadi di sini sengaja saya masukkan paper-paper saya dan beberapa paper-paper luar gitu supaya nanti Anda punya gambaran. Nah, mungkin karena jumlahnya hanya sekitar 20 berapa sini ya. Mungkin nanti satu paper dibahas 2 orang. Maksudnya dibahas 2 orang itu dipilih ya, tapi pengerjaannya masing-masing. Karena kan di sini metode penelitian itu individual ya, individual. Jadi nanti satu paper bisa dibahas oleh 2 orang. Ada pertanyaan tentang tugasnya minggu depan? Untuk pembagian papernya gimana, Bu? Bebas, yang penting mungkin satu paper itu paling dibahas maksimal 2 orang atau 3 orang maksimal gitu. Berarti dari kita Silahkan. seperti itu gitu. Gimana? Dari mahasiswa yang memilih sendiri. Iya, nanti saling ini aja, saling komunikasi. Jadi jangan sampai ada yang tidak terbahas, misalnya itu hanya contoh. Memang saya pilihkan beberapa itu, misalnya ada yang case study, ada yang berdasarkan penelitian yang empirik gitu ya. Ada yang sifatnya literatur study gitu. Sengaja saya pilihkan beberapa jenis yang berbeda gitu. Juga sebagian juga itu tulisan-tulisan saya dan mahasiswa-mahasiswa saya juga gitu ya. Jadi nanti Anda silahkan sajalah dicek dulu, oh saya pilih ini, oh saya pilih ini, dan seterusnya. Silahkan. Dan semuanya in English ya, saya tidak menyediakan yang in Indonesian gitu. Sengaja. Ya karena umumnya saya nulis papernya juga in English gitu loh. Oke? Ada pertanyaan lagi? Tugasnya sudah jelas? Bu, izin bertanya, Oh ya, boleh Salma. untuk tugasnya itu apakah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Coba bahasa Indonesia dulu. Nanti kalau sudah benar merumuskan masalah, menulis latar belakang masalah dengan bahasa Indonesia, nah itu nanti kalau masalah Inggris kan kemampuan ininya aja ya. Jadi saya akan ngecek bagaimana Anda belajar tentang bagaimana membuat latar belakang masalah dan rumusan masalah. Yang penting itu dulu deh, nggak usah in English. Walaupun yang dibaca in English, tapi ketika Anda berlatih itu pakai bahasa Indonesia dulu supaya jelas. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, ada lagi mungkin terkait tugasnya. Nanti ditulis ya, di situ ada tempat untuk submit juga kan? Sudah saya buat ya kayaknya untuk submitnya ya. Nanti Anda tulis di itu aja di kan ada filenya tuh, nulis di bawahnya, tapi jangan lupa dikasih nama dan NIM gitu. Tuh, nanti kita bahas satu-satu lah. Kalau nggak satu-satu ya pokoknya contoh random gitu juga nggak apa-apa. Itu ada lagi? Cukup jelas ya tugasnya ya, jangan sampai nanti ada yang salah persepsi dengan tugasnya. Jadi tugasnya bukan menterjemah ya, jangan sampai salah persepsi ya. Tugasnya itu sebetulnya saya ingin Anda itu bisa belajar bagaimana membuat latar belakang masalah, lalu merumuskan masalah. Nah, tapi kan dari paper yang Anda baca gitu loh, dari paper yang Anda baca gitu. Yang penting tahu, oh ternyata bikin rumusan masalah itu kayak gini. Sebenarnya kalau yang mau lengkap sih bukan di paper ya, tapi di laporan penelitiannya ya. Tapi kalau laporan penelitian kan Anda langsung sudah bisa lihat, nggak apa-apa baca dari paper itu sebenarnya ada sesuatu yang sifatnya itu implisit tuh ada di sana, namanya juga belajar ya. Jadi sebenarnya
belajar itu paling mudah itu dengan mencontoh dulu. Nanti kalau udah tahu contohnya kan lama-lama bisa melakukan sendiri. Oke, ada lagi mungkin jelas ya yang saya maksud dengan tugasnya ini, supaya jangan sampai nanti ternyata ada yang hanya translate gitu ya, mentranslate papernya ditranslate in Indonesian gitu ya, terus dikumpulkan, jangan seperti itu ya. Jadi fokus utama saya adalah bagaimana Anda belajar memahami apa latar belakang masalah, kemudian apa itu rumusan masalah, cara menuliskan rumusan masalah gitu. Saya nggak mau kalau ternyata hanya menerjemahkan ini terus di copy terus di translate Google gitu, ya full translate-nya nggak di ini. Nah kan kelihatan ya bahasanya nanti kalau ditranslate itu kacau. Oke, kalau nggak ada saya cukupkan ya. Jadi bagian pada hari ini, kuliah hari ini, minggu depan itu harusnya kemarin kok dari janji saya off ya. Iya Bu, off. Tunggu dulu ya sampai Anda bisa menemukan topik, nanti saya beri. Kalau sudah mulai menentukan topik, baru saya off kan gimana? Maksudnya kan butuh waktu untuk Anda baca, untuk nyari, dan nulis topiknya, deskripsi topik. Kalau ini kan baru tugas yang seperti ini, gitu. Atau gini, setelah tugas ini juga sekalian Anda cari, tapi belum ya. Kalau saya beri waktu minggu depan, jadi nanti saya koreksi ini secara offline, tapi minggu depan tuh Anda juga mencari topik, ditulis deskripsinya, baru minggu depannya kita bahas topik yang Anda pilih. Gimana? Atau mau on dulu minggu depan? Silakan berpendapat. Kalau saya mendingan on dulu minggu depan. On dulu, terus nanti Anda memilih topik, baru minggu depannya off untuk bisa mendeskripsikan topik. Jadi butuh waktu untuk eksplorasi, ya eksplorasi sampai Anda itu. Tapi nggak lama-lama loh ya, karena kan begitu Anda sudah tahu topiknya dan diterima, Anda sudah langsung bisa membuat latar belakang, membuat identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sebagainya. Gitu. Ya kan? Karena nanti studi literatur juga. Gitu. Berarti sepakat minggu depan on dulu, nanti kita diskusikan bagaimana memilih topiknya, lingkup-lingkupnya. Jadi lebih Anda yang lebih banyak ini ya inisiatif, Bu. Kalau saya pengen nelitinya ini gimana, Bu? Kalau saya gitu ya. Tuh, oke. Kalau gitu, oke kita sepakati minggu depan masih on. Ya, kita fleksibel saja masih on, lalu kita lanjutkan untuk diskusi. Baik, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan dan bisa diterapkan. Oke, itu selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya.